Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, desain seleksi tentunya menentukan adanya meminimalisir untuk pelanggaran dari penyelenggara. Langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Fernandes nih Pak. Gimana sih Pak desain seleksi yang menjamin nantinya terpilihnya penyelenggara pemilu yang berintegritas sehingga meminimalisir dari pelanggaran pemilu oleh penyelenggara? Iya, yang pertama tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Tarigat bahwa poin pertamanya itu bagaimana rekrutmennya ini terbuka dan transparan. Nah, saat ini kami sedang lakukan itu. Nah, kemudian yang kedua, adanya juga partisipasi masyarakat. Kalau kemudian publik juga tidak mengawasi seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, misalnya soal koreksi, sehingga kan kemudian juga tim sel merasa tidak ada yang pihak mengawasi. Nah, kemudian masyarakatnya juga harus berperan aktif. Maksudnya gini, pemilu ini juga tidak serta-merta hanya berada pada satu pihak, yaitu penyelenggara. Masyarakat juga harus ikut terlibat. Nah, proses ikut terlibat masyarakat hari ini adalah salah satunya mengawasi rekrutmen atau seleksi KPU hari ini. Nah, bagaimana bentuk mengawasinya? Memberikan informasi ke masyarakat. Kan tim sel tidak mampu nih menjangkau hari ini 20 besar ini nanti akan dipilih 10 besar. Ini orangnya seperti apa sih? Nah, masyarakat yang berada di wilayah-wilayah atau yang mengetahui perilaku ini yang kemudian juga kita harapkan. Nah, jadi terkait dengan proses itu pada saat hari ini, kalau yang ditanyakan dengan kami sebagai tim seleksi adalah, ya silakan sampaikan masukan dan tanggapan, tapi yang memang menjadi catatan, Pak. Bukan, mohon maaf, bukan berarti saya tidak. Kalau menyatakan mendukung si A, mendukung si B, menurut saya itu juga tidak memberikan akses yang baik bagi tim sel, tapi kemudian memberikan, oh si A ini seperti ini loh selama ini kalau dia menjabat, atau si B ini seperti ini loh selama ini prosesnya, perilakunya, sehingga itu menjadi catatan. Sehingga yang disampaikan oleh Pak Tarigan tadi, bahwa kemudian ini perlu nanti apakah menjadi pertimbangan atau tidak, itu kan juga menjadi catatan bagi tim seleksi. Nah, kalau tim seleksinya tidak diberikan informasi itu, ya mohon maaf, kami hanya mengandalkan apa yang kami ketahui di depan mata. Nah, kira-kira seperti itu. Berdasarkan track recordnya juga ya Bapak? Iya, yang berdasarkan track record pengalaman dan berdasarkan depan mata. Nah, kalau kemudian di belakang kami juga sebenarnya tidak mendapatkan informasi yang cukup juga dari masyarakat. Baik, kalau misalnya terkait dengan rekomendasi Pak, apakah boleh nih memberikan rekomendasi kepada panitia seleksi terkait dengan calon-calonnya? Boleh, silakan. Tapi tadi yang saya sampaikan, karena sifatnya rekomendasi itu kan mendukung salah satu orang. Ya, artinya kan hanya menguatkan saja bahwa orang ini didukung, tapi dalam konteks memilih calon yang punya rekam jejak baik, nah itu kan juga tidak dapat, bukan berarti rekomendasi itu tidak, tapi beda dibandingkan kemudian ada beberapa catatan-catatan kira-kira yang menjadi penting menurut kami tim sel, supaya kemudian figur orang ini menjadi catatan untuk diloloskan, figur orang ini menjadi catatan untuk tidak diloloskan, kira-kira seperti itu. Baik, jadi menjadi nilai tambah aja ya Bapak bagi salah satu calon tersebut. Betul. Jika memang adanya rekomendasi tadi. Nah, kalau untuk penilaian tentunya ada beberapa penilaian khusus yang nantinya diinginkan pada calon pesertanya Pak ya. Itu biasanya apa aja Pak? Kalau saat ini, karena memang prosesnya ini bukan hanya tim sel sendiri, Pak Tarigan, ini kan terlibat juga dalam institusi lain. Salah satu itu Mabes TNI. Jadi psikotes ini dilakukan oleh Mabes TNI, bagian psikologi, tes kesehatan ini dilakukan oleh Mabes TNI, rumah sakit DKT, sehingga memang tugas tim seleksi itu hanya mensinkronkan saja hasil nanti dari Mabes TNI dengan hasil yang sudah dilakukan oleh tim sel. Nah, nilai itu kemudian digabungkan menjadi nilai 1, yang kemudian baru di-ranking berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Kira-kira seperti itu. Baik, memang sudah ada dari KPU RI, tinggal panselnya melaksanakan dari KPU RI itu. Nah, gimana nih untuk pansel sendiri memastikan bahwa calon pesertanya itu memiliki pemahaman yang komprehensif, Pak? Nah, prosesnya pada saat wawancara. Jadi kami tanggal 19 sampai 21 ini ada 3 hari kami akan melakukan wawancara. Nah, disitulah kemudian kami menggali kemampuan, termasuk tadi rekam jejak, kemudian kapasitas, kapabilitas dari masing-masing peserta, khususnya 20 besar. Di proses itulah kami kemudian akan menilai, apakah kemudian menurut kami 20 ini, siapa yang kemudian menurut kami yang layak. Nah, barulah nanti akhirnya kami tentukan menjadi 10 besar. Tapi dihubungkan juga dengan catatan tanggapan masyarakat. Jadi bisa jadi mungkin nilainya bagus, Pak. Tapi kemudian ada catatan, dan menurut kami ini memang cukup
serius kira-kira gitu. Nah ini mungkin menjadi catatan tim sel, kemudian bisa jadi kemudian tidak kita masukkan di kategori 10 besar kira-kira gitu. Seperti yang disampaikan Pak Jatuh tadi, sehingga kita berharap yang terpilih ini memang betul-betul punya catatan atau rekam jejak baik dan kemudian bisa melaksanakan pemilu yang baik supaya akhirnya kemudian menjadi demokratis. Selama ini udah ada belum Pak untuk masyarakat yang memberikan aspirasinya kepada pansel sendiri? Belum belum ada. ya? Dari Jadi, kemarin juga belum ada tanggapan langsung. Jadi untuk masyarakat diminta untuk kontribusinya Pak lebih aktif. Kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, langsung saja sampaikan, dan untuk identitas akan dirahasiakan kalau memang ingin dirahasiakan ya Pak. Betul. Baiklah, mungkin kita beralih dulu kepada Bapak Jarto Tarigan. Gimana menurut Bapak sendiri sejauh mana sih mekanisme seleksi itu mampu mendorong terwujudnya pemilu yang berintegritas Pak? Iya. Jadi pertama begini. Memang tujuannya menseleksi itu adalah dalam rangka itu. Kenapa sejak dulu-dulu kan ditunjuki saja kan, tapi sejak era reformasi ini kan semuanya itu serba diseleksi, terpilih yang terbaik, supaya orang-orang ini adalah orang-orang yang terbaik dari antara yang terbaik. Itu tujuannya begitu. Jadi seleksi ini tujuannya adalah seperti itu. Oleh karena itu, maka tentu saja nanti tim sel itu seperti tadi menggali. Yang pertama adalah bagaimana integritas orang ini. Integritas berarti nanti dari rekam jejak lah ditanya bagaimana, apa pekerjaannya selama ini, kalau dia menjabat, waktu menjabat dia bagaimana, apa saja yang dilakukan oleh tim, tentu saja begitu dalam pikiran saya. Yang kedua, tentu saja juga nanti ditanya gini, wawasannya tentang demokrasi, wawasannya tentang kepemiluan ini yang penting sekali. Jadi kalau dia tidak paham tentang demokrasi, nggak punya wawasan bagaimana pemilu, apa itu partai politik dan sebagainya, sementara nanti dia diletakkan di situ kan bagaimana ini? Nah, jadi itulah yang akan digali, kayak apa wawasannya. Tentu saja nanti yang ketiga adalah kemampuan teknis. Tapi kalau kemampuan teknis juga adalah penting. Tapi kalau dua ini tadi sudah ada, maka kalau kemampuan teknis kan bisa dipelajari gitu. Tapi kalau wawasan tadi kapan mau dipelajari? Tidak mungkin. Rekam jejak tidak bisa dipelajari. Tapi kalau teknis sudah jelas semua aturannya, begini semua itu. Bahkan staf pun bisa dan sebagainya. Tapi kalau ini tadi tidak bisa, itu melekat pada diri orang ini. Dan menurut saya itu yang paling penting sekali adalah itu dua hal ini. Bagaimana integritas yang dilihat dari rekam jejaknya, dan kedua bagaimana wawasan dia. Segala sesuatu yang terkait dengan demokrasi ini. Nah, kalau dari wawasan itu meyakinkan kita bahwa orang ini adalah niatnya adalah untuk menegakkan demokrasi yang benar, yang pas, tidak memihak dan sebagainya, maka tentu saja tim sel percaya dalam hatinya kalau orang yang terpilih, wah yakin kita pemilih ini akan betul-betul dapat terlaksana dengan baik. Sebab kenapa? Seperti tadi sudah kita bilang, kuncinya berhasil tidaknya penyelenggaraan ini adalah penyelenggara. Nah, kenapa saya katakan demikian? Sebab sedikit saja tergoda penyelenggara ini, ruyamlah sebangsa ini. Dan itu kita sudah pengalaman hal seperti itu. Jangan pernah lagi kita ulangi hal-hal seperti begitu. Pemilu ini sangat baik. Partai kita buat banyak ini sangat baik. Tetapi kalau kita kelola dengan baik, kalau tidak, nasib bangsa ini goyah. Goyah nasib bangsa ini. Kalau kita bermain-main dalam penyelenggaraan pemilu. Dan itu sudah terjadi. Lihat aja bagaimana pemilu-pemilu kita, Pilpres 2014 kayak apa, 2011 kayak apa. Bangsa ini dipertaruhkan. Iya. Apa kita tidak sedih ya? Satu TPS, dua mengatakan menang dia dari TPS. Coba, bagaimana bisa begini? Itu akal sehat kita sebenarnya, gimana hati nurani ini? TPS-nya sama kok, laporannya, suaranya beda. Oh, itu gimana? Nah, disinilah dipentingkan integritas dari penyelenggara. Maka apapun kata orang, kalau data-datanya itu benar, dapat dipertanggungjawabkan, maka data inilah menjadi rujukan, dibawa ke pengadilan manapun seperti begitu. Bayangkan kalau tidak demikian. Jadi ini kan lihat kemarin kan, bagaimana satu TPS, kata si Adi yang menang dari TPS ini, kata si B yang menang. Jadi yang gimana cara begini? Kita harapkan ke depan ini tidak ada lagi lah seperti begitu. Kalau harus menang-menang, ucapkan selamat kepada menang, ya sudah. Kesengit pesta. Namanya pesta kan gembira mestinya. Nah, kalau kita menegangkan itu bukan pesta ini. Ini perang itu kalau begitu, perang itu kan enggak cemas, enggak, ini takut kita semua. Jangan-jangan nanti apa yang terjadi. Bahkan ada yang siap-siap mengungsi. Kalau begitu, kita kan tidak begitu. Pemilu ini harus membuat kita menjadi bermartabat, menjadi terhormat. Mekanisme diatur seperti siapapun boleh mau berkuasa, tapi ikuti aturan main. Aturan mainnya begini, ikut ini semua. Menang di hari ini, kayaknya sepak bola. Menangnya sudah, selamat lah. Nanti ada lagi pertandingan, latihan lagi, bertanding. Kalau menang,
Alhamdulillah. Kalau kalah lagi apa boleh buat? Coba lagi ya, Coba Pak. lagi latihan lagi, kan begitu. Jadi begitulah mestinya berdemokrasi itu begitu, sehingga diharapkan menggembirakan, tidak ada orang cemas adanya pemilu seperti tidak ada yang berkelahi suami istri kadang-kadang gara-gara pemilu. Mungkin itu, saya kira itu yang sangat penting sekali. Iya, jadi siapapun boleh bermain ya Pak, tapi tetap ikuti Itulah, aturan ya Pak. aturan itu harus itu konsekuen. Makanya kan penyelenggara itu menjadi penting. Siapapun menggoda dia tidak terpengaruh. Salah, siapapun dia. Inilah hasilnya. Tidak bisa katanya format ini, formulir C, formulir itu diutak-atik, tidak boleh, tidak bisa. Dan saya juga salut kan karena detik itu juga langsung dikirim ke pusat itu. Jadi siapapun bermain sebenarnya tidak ada gunanya sebenarnya. Karena hari itu, detik itu, sudah langsung terkirim per TPS ke pusat semuanya. Tapi banyak saja orang bermain-main itulah. Nah, jadi disinilah saya katakan tadi, SDM kita ini seluruh ya. Oleh karena itu juga ini menjadi penting sekali. Siapa-siapa yang duduk di dalam partai politik juga harus bertanggung jawab. Karena mereka yang banyak merayu-rayu dan sebagainya, kan begitu. Iya. Jadi semuanya harus, semua pihak, tidak hanya penyelenggara. Yang pemainnya juga begitu, kira-kira begitu. Iya. Pemainnya artinya partai-partai politik tadi. Teman-temannya dari partai inilah juga menjadi bagaimana menanglah dengan terhormat. Terhormat ya. Jangan menang dengan sepak kaki orang yang itu. Baik pemirsa, tentunya kunci dari pemilu adalah di penyelenggara. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Sayang mau hidup dengan beta selamanya. Beta janji, beta jaga ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa.